Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah kumpulkan para alumni Universitas Kristen Satya Wacana untuk berbincang-bincang, untuk berbagi pendapat, berbagi pemikiran, dan berdiskusi seputar topik hari ini. Engkau pimpin semua yang sudah hadir, para pembicara, Pak Hendrawan, Pak Danang, dan juga moderator Pak Yefta, agar segala yang disampaikan pada hari ini boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi teman-teman yang masih akan bergabung maupun yang nanti akan bergabung melalui YouTube. Kiranya semua juga boleh terberkati. Dalam namamu kami berdoa, ampun salah dan dosa kami, terpujilah namamu. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mempersilakan Bang Eka nih untuk menyampaikan kenapa topik ini nih Bang dipilih untuk topik webinar kedua Alumni Talk Ika Satya sekaligus membuka acara hari ini. Oke, terima kasih Ibu Frances Sinanu atas pembukaannya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dulu ini kepada Pak Hendrawan, Mas Danang, Mas Yefta yang di tengah-tengah jadwalnya yang pasti padat ini masih mau dan bersedia menjadi pembicara ya, berdiskusi dengan para alumni. Dan juga kepada teman-teman alumni semua dari seluruh Indonesia, mungkin ada yang dari luar juga ya, yang selalu setia mengikuti kegiatan webinar kita ini. Nah, sebetulnya ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Frances ya, bahwa ini adalah satu dari rangkaian kegiatan webinar IKA Satya dalam rangka ikut ya merayakan Dies Natalis UKSW gitu, yang nanti biasanya di akhir tahun ya, November dirayakan. Nah, sebetulnya dalam webinar ini alasannya juga itu apa yang Pak Willy selalu sampaikan, bahwa akumulasi pengetahuan para alumni ini luar biasa ya. Bahkan kalau Pak Willy bilang lebih besar daripada UKSW gitu. Karena alumni Satya Wacana jumlahnya ada 80 ribuan lebih, mungkin sekarang udah 100 ribu mungkin ya. Dan menyebar di mana-mana ya, dan punya yang kalau diakumulasikan tuh luar biasa gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan sebetulnya masih sangat kecil ya, tapi mudah-mudahan kita bisa coba mengajak semakin banyak alumni yang bisa, mahasiswa yang ikut ya. Kemarin kita sengaja buka juga supaya para sivitas ya, baik dosen maupun mahasiswa bisa ikut mendengarkan webinar ini. Mungkin itu saja dari kita semua. Saya kembalikan, Bu Baik, Francis. terima kasih Pak Eka, Ketua PP IKA Satya. Supaya tidak berpanjang lebar lagi, kita mulai saja diskusi pada pagi hari ini dan saya mengundang dengan hormat Pak Yesta untuk memandu diskusi sebagai moderator bisnis alumni ekonomi juga tahun 94. Silahkan Pak Yesta. Ya, terima kasih Francis. Selamat pagi teman-teman alumni dan para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Topik yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah topik yang cukup menarik karena saat ini lagi jadi banyak perbincangan di Indonesia. Saya akan memperkenalkan para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Hendrawan Supratikno. Kalau kami memanggilnya Prof. Hendrawan karena beliau adalah guru besar pertama di Fakultas Ekonomi UKSW. Beliau saat ini menjabat sebagai Member of Committee for Institutional Studies People Representative Assembly dari tahun 2024 sampai sekarang. Sebelumnya beliau pernah menjadi anggota DPR RI, khususnya di Komisi Keuangan dan Perbankan.
kemudian pernah juga menjabat sebagai direktur dari Kwik Kian Gi Institute of Business, kemudian dalam perjalanan karirnya pernah juga menjadi dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ekonomi ya dulu, sekarang menjadi namanya Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Latar belakang Pentawan S1 di bidang ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana, kemudian MBA Master of Business Administration in Finance Economic di Catholic University of Leuven, Belgia, lulus tahun lalu. Kemudian PhD dalam bidang strategic management dari Free University di Amsterdam, Belanda, lulus tahun 98 ya. Dan kita akan mendengar banyak apa yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Hendrawan. Itu narasumber kita yang pertama. Narasumber yang kedua, saya perkenalkan Yohanes Danang Widioko. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia dari tahun 2020 sampai sekarang. Sebagai informasi, Transparansi Internasional Indonesia adalah bagian dari Transparansi Internasional yang berpusat di Berlin, Jerman, yang fokus mendorong integritas sektor publik dan sektor swasta melalui riset dan advokasi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Teknik Elektro Fakultas Teknik jurusan FTJE ya, dulu kami menyebutnya Fakultas Teknik jurusan Elektro dari Universitas Kristen Satya Wacana, kemudian melanjutkan pendidikan untuk mendapat gelar master dari Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan mendapatkan gelar PhD di bidang ekonomi politik dari Departemen of Political and Social Change the Australian National University di Canberra, Australia. Ini beberapa, ada banyak karya-karya, jadi dua narasumber kita ini memiliki karya-karya penelitian yang fenomenal. Nah, nanti biar isinya seperti apa, saya biar disampaikan sendiri langsung oleh narasumber. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkait dengan koperasi desa, kalau sekarang namanya koperasi desa kelurahan ya, KDKMP. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, karena ternyata tidak hanya di desa, tetapi juga di kelurahan. Targetnya adalah 80.000 koperasi yang akan didirikan, dan informasi yang terakhir sudah didirikan sekitar 1.060 koperasi. Dan bukan hanya pendirian koperasi saja yang dilakukan, ternyata untuk mendorong koperasi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi sudah merekrut namanya yang disebut PMO, Project Management Officer, yang ada di level pusat, provinsi, dan kabupaten, dan juga bisnis asisten. Gambarannya begini, Bapak Ibu, bahwa bisnis asisten ini akan membackup, per orang akan membackup 10 KDKMP. Jadi kalau rencananya 80.000 KDKMP yang akan direkrut, bisnis asistennya sendiri sudah 10%-nya atau 8.000 orang yang itu akan direkrut. Dan beberapa waktu lalu, kalau saya tidak salah, untuk Jawa Tengah sendiri, bulan April kemarin sudah dilakukan pembekalan untuk para PMO, Project Management Officer, dan juga bisnis asisten di 6 karisidenan yang ada di Jawa Tengah. Dan mungkin juga dugaan saya di provinsi-provinsi yang lain itu juga sudah dilaksanakan demikian. Karena nampaknya ini dipersiapkan
bukan hanya sekadar fisik bangunan dan pengurus KDKMP, tetapi dari aspek bisnisnya sudah disiapkan konsultan-konsultan yang diharapkan nanti akan membackup KDKMP di dalam operasionalnya. Nah, saya kira tanpa berpanjang waktu lagi, saya akan mempersilahkan narasumber kita yang pertama, Prof. Hendrawan Supratikno, untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Kami berikan waktu sekitar 30 menit. Silakan. Shalom, salam alma mater untuk yang dari UKSW, untuk yang dari luar UKSW, salam Indonesia untuk kita semua. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa ya, jadi oke. Bisa, Prof. Ya, Bisa, karena bisa Mas. sering sekali Zoom seperti ini terganggu dengan disrupsi dan induksi dari sistem jaringan yang kurang baik. Baik, jadi teman-teman semua, terima kasih, dan nanti tentu Mas Danang akan jauh lebih detail. Saya pertama berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terus yang kedua, saya agak terkejut juga. Ika Satya dalam rangkaian kegiatannya membicarakan koperasi, ya. Ini satu hal yang menarik. Berarti Ika Satya dan tim yang ada di UKSW ingin membicarakan hal-hal yang operasional terjadi di lapangan, ya, termasuk nanti kemungkinan kritik-kritik kita atau masukan-masukan agar program-program yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo Subianto ini dengan Pak Gibran bisa berjalan lebih baik, karena persepsi umum, ya, sentimen dan narasi yang berkembang, pemerintahan ini dianggap tidak menimbulkan kepercayaan pasar, begitu. Itu sebabnya banyak sekali, ya, tayangan-tayangan yang isinya semuanya menyayangkan bahwa, ya, pemerintahan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo dan kawan-kawan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ya, menambah ketidakpastian dunia usaha dan seterusnya. Itu tercermin dari indeks harga saham yang terus turun, ya, kemudian nilai rupiah yang terus merosot, ya, pita defisit APBN yang dikhawatirkan melebihi pita yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, jadi saya mempersiapkan semacam materi pemantik diskusi, judulnya Jok Prabowonomics dan Koperasi Merah Putih. Bisa ditayangkan, Mbak Siena? Ya, saya ingin menempatkan pembicaraan Koperasi Merah Putih ini, saya singkat Koperasi Merah Putih saja, ya, bukan KD KMP, supaya lebih sederhana. Saya ingin menempatkannya dalam konteks apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo ke depan untuk bangsa Indonesia. Jadi tentu kalau saya menyebut nomics di sini, ya, dalam pengertian yang longgar, ya, bukan mix mazhab keilmuan yang jelas ontologi, epistemologi, aksiologinya, bukan mix yang ada dalam filsafat ilmu. Ini untuk menandai bahwa inilah style, ya, atau tekanan-tekanan yang diberikan selama ada pemerintahan Pak Prabowo. Kita mulai dengan yang pertama, tentu kita harus melihat pemerintahan Pak Prabowo ini kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, saya menjadi anggota DPR saat itu, ya, ini saya memberikan beberapa catatan, ya. Ini kan sekarang sebagian juga melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan periode sebelumnya. Jadi sejumlah undang-undang yang lahir pada masa itu memang memiliki semangat atau spiritnya itu resentralisasi, ya. Jadi pemerintah pusat, ya, itu melakukan resentralisasi terhadap kewenangan yang dimiliki. Itu terlihat dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan lain-lain. Ya, itu sebabnya kalau kita ikuti narasi yang berkembang di publik saat ini, ya, otonomi daerah itu seperti sudah tidak menjadi
bagian penting ya. Itu nanti ada indikasinya misalnya transfer ke daerah ya. Dananya dari APBN semakin berkurang ya. Perizinan-perizinan dipusatkan ya dan seterusnya. Jadi memang sudah ada spirit resentralisasi. Sejak Covid tahun 2020 sampai 2022 hampir semua undang-undang yang dilahirkan di antara DPR dan pemerintah itu memang ya semangatnya resentralisasi. Kemudian yang kedua nasionalisme ekonomi ya itu sudah dimulai bahkan sejak tahun 2014 ya, program hilirisasi, konsolidasi BUMN. Itu sebabnya ketika Pak Erick Thohir jadi Menek BUMN hampir tiap minggu kita mendengar ya eh, konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya dalam klaster-klaster BUMN dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, eh, meneguhkan peran Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu dikukuhkan terakhir dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Memang sejak COVID ya, Bank Indonesia berbagi beban ya menjadi standby buyers ya untuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Karena memang saat itu defisit APBN meledak. Yang keempat, obsesi ini berlanjut ya, obsesi ketahanan dan kedaulatan pangan ya, air ya, alutsista dan seterusnya. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat APBN sejak tahun 2020-an apalagi pasca Covid ya, alokasi anggaran untuk kedaulatan pangan, energi, air, alutsista dan seterusnya cukup naik cukup signifikan. Next slide. Nah, jadi kalau saya ingin meringkas Pak Prabowo ini ya atau paradigmanya itu cenderung selalu berorientasi kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar. Bahkan dalam manifesto Partai Gerindra dinyatakan bahwa ya manifestonya akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen 1999 sampai 2002. Itu sebabnya kalau bertemu dengan teman-teman dari Partai Gerindra, saya sering bergurau, jadi enggak ini, ya kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli, atau kita mau amandemen lagi, ya mereka tertawa-tawa ya. Nah, teman-teman semua, jadi menurut Pak Prabowo, ya masalah utama ekonomi nasional kita adalah kekayaan yang bocor atau dilarikan ke luar negeri, ya khususnya di sektor ekstraktif ya, pertambangan, kehutanan, ya perikanan, kelautan dan seterusnya. Nah ini eh, Pak Prabowo mengatakan bahwa elit-elit politik nasional gagal ya untuk menjaga agar kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu ada di dalam negeri. Kemudian peran sentral negara berkali-kali dikatakan, bahkan dalam bukunya Pak Prabowo mengatakan ya ekonomi konstitusi bukan sosialisme ya. Ini berbeda dengan ketika tanggal 18 Agustus ya. Waktu tanggal 18 Agustus Bung Karno membacakan pasal 33 sebelum Undang-Undang Dasar disahkan itu, ketika membaca ayat 1 Bung Karno mengatakan ya spontan ayat 1 kolektivitas. Kemudian ketika membaca ayat 2 sosialisme. Kalau ini tidak secara eksplisit dalam buku Pak Prabowo mengatakan bahwa ekonomi konstitusi itu bukan bukan sosialisme ya. Jadi kita sebut saja state capitalism, meskipun kalau majalah-majalah populer seperti Tempo dan seterusnya ya mempermudah dengan sebutan ekonomi komando. Kemudian yang keempat ya Pak Prabowo ini berambisi untuk melakukan pembangunan dengan dorongan besar, big push approach ya. Kalau di teori ekonomi itu pertama kali dikemukakan oleh Paul Rosenstein Rodan ya tahun 43. Ya ini masa di mana John Maynard Keynes ya juga mengeluarkan bukunya yang legendaris itu ya, The General Theory of Employment, Interest and Money. Nah, jadi yang kelima yang terakhir ini adalah pengarus utamaan kebijakan fiskal. Jadi Pak Prabowo mengikuti jejak bapaknya saya kira, Pak Sumitro Djoyohadikusumo. Memang Pak Mitro pun menganggap bahwa kebijakan moneter ya dampaknya eh, kecil untuk melakukan perubahan-perubahan struktural. Next slide. Nah, itu sebabnya rekan-rekan semua,
kalau kita lihat prioritas kebijakan Pak Prabowo ini, ya, ini sudah banyak ditulis di media massa, ya. Eh, yang pertama ingin melakukan industrialisasi dan hilirisasi besar-besaran, ya. Itu sebabnya di mana-mana ya eh, program-program yang dilakukan termasuk tugas khusus untuk Danantara adalah yang melakukan industrialisasi dan hilirisasi. Kemudian yang kedua, operasi quasi fiscal operation ya dengan pendirian Danantara sehingga Pak Prabowo punya dua kantong begitu. Kantong kiri APBN ya. Kalau APBN prosedurnya kita semua tahu ya harus ada dalam undang-undang ya. Undang-undangnya harus disahkan bersama oleh DPR dan pemerintah. Ya, jadi agak ketat ya prosedural. Sedangkan kalau Danantara saku yang sebelah kanan ya ini lebih leluasa. Itu sebabnya Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 itu diubah ya dengan undang-undang yang baru yang lebih lebih fleksibel sehingga Danantara ini menjadi saku atau sumber anggaran yang lebih leluasa bisa digunakan atas diskresi presiden. Kemudian yang ketiga, alokasi anggaran besar untuk alutsista kita semua tahu ya untuk ketahanan pangan, kedaulatan energi ya. Ini sudah dibicarakan saya kira oleh Ika Satya dalam bahasan yang lalu MBG ya. Kemudian program-program populis serentak ya. Ini juga sudah dibicarakan banyak ya. Ini luar biasa kalau itu bisa terrealisasi dengan kontrol yang baik ya. Indonesia akan berubah wajahnya ya. Ada modernisasi desa nelayan ya, sekolah rakyat, rumah rakyat 3 juta per tahun itu ya. Kemudian gentengisasi kalau ini belum dilakukan secara sistematis ya. Tetapi program-program populis ini menyita anggaran yang besar ya. Ini yang banyak dipertanyakan oleh para pengamat kebijakan ya karena dianggap less teknokratik ya. Jadi teknokrasinya, tata kelolanya, perencanaan, pengawasan ya dan sebagainya dianggap belum memadai. Kemudian pendapatan negara digenjot melalui instrumen kontrol. Belum lama ini tanggal 20 Mei Presiden menyampaikan SDI ya dan antara sumber daya Indonesia ya. Kemudian ini BUMN ekspor ya. Kemudian ini dugaan saya ya kalau memang ingin melakukan instrumen kontrol pasti juga akan dilakukan pengetatan untuk impor ya mungkin ada saatnya nanti BUMN impor ya terus sentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah ya LKPP ya LKKP ya lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah ya ini nanti mungkin akan diberi peran yang lebih besar. Ini prioritas kebijakan. Next slide. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita lihat secara cermat apa yang selalu disampaikan oleh kabinet, maka filosofi dan orientasi Koperasi Merah Putih ini kan ya selalu mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar ya. Membangun ekonomi rakyat ya, membangun kekuatan ekonomi gotong royong, memutus inefisiensi rantai pasok baik di distribusi maupun di sektor konsumsi ya. Kemudian di supply maupun di demand ya. Mendorong kewirausahaan masyarakat desa ya. Untuk mendorong industrialisasi perdesaan, integrasi ekonomi kota dan desa, membangun desa yang mandiri ya. Dan yang terakhir korporatisasi koperasi. Dalam perdebatan di televisi kita dengar ya bahwa jalur pendirian koperasi ini tidak seperti yang biasa kita kenal ya bottom up ya. Kemudian didirikan oleh orang-orang yang memiliki nasib yang sama, kepentingan yang sama. Kalau dulu dalam undang-undang koperasi 20 orang, sekarang dalam undang-undang cipta kerja dikurangi, disederhanakan menjadi 9 orang begitu ya. Tapi intinya sekarang tidak lazim. Ya, itu sebabnya kita sebut korporatisasi koperasi. Jadi ini sebenarnya sebuah korporasi ya, di mana koperasi-koperasi itu ya semacam unit-unit usahanya, semacam gerai-gerainya
Ya, itu sebabnya ada yang bergurau kenapa nggak diakuisisi aja Indomart dan Alfamart ya. Next slide. Nah, ini dasar hukumnya nanti Mas Danang pasti akan menyoroti lebih ya, lebih detail mungkin. Ini saya sebutkan hanya beberapa yang eh, menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat ya. Jadi bagaimana pengadaan atau akselerasi Koperasi Merah Putih ini luar biasa ya, mewarnai perjalanan 18 bulan pertama ya kabinet ini ya. Sejak Inpres 9 2025 dikeluarkan Maret tahun 2025 sampai yang terakhir saya kira ya, eh, peraturan Menteri Desa, peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang membuat bagaimana alokasi dana desa itu sudah ditentukan ya, sekian persen untuk apa, eh, menjamin lah dalam tanda petik ya, untuk persiapan untuk membayar dana yang digunakan oleh Himbara ya, untuk mensupport Koperasi Merah Putih melalui PT Agrinas. Jadi ini memang satu rekayasa rekayasa penciptaan organisasi yang serempak ya dalam jumlah yang begitu besar. Memang harapannya pada awalnya sebenarnya termasuk MBG sebenarnya bagaimana kalau ada piloting dulu ya, kemudian gradual ya, karena tidak mudah membangun ekosistem, baik ekosistem tadi makan bergizi gratis ya, maupun ekosistem Koperasi Merah Putih. Karena kita semua tahulah membangun supply chain aja ya dibutuhkan waktu yang tidak mudah ya. Contohnya kalau kita bandingkan dengan Alfamart misalnya, Indomart, itu satu toko rata-rata mempunyai berapa item yang dijual ya, eh, katakanlah 3.000 sampai 6.000 ya, istilahnya SKU ya, eh, stock keeping unitnya itu banyak. Nah, masing-masing produk itu kan memiliki rantai supply yang berbeda-beda. Melakukan konsolidasi dan harmonisasi supply seperti ini ya tidak mudah ya. Itu sebabnya eh, banyak yang mengkritik ya, salah satu kelemahan dari program-program yang populis masif seperti ini ya, teknokrasi, tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan matang. Termasuk tadi moderator memulai dengan bagus sekali ya, rekrutmen yang menurut saya agak tergesa-gesa ya terhadap SDM-SDM yang akan dipersiapkan ya untuk mengelola koperasi-koperasi ini. Next slide. Sena, saya persilahkan. Ya, ini yang terakhir ya 9 Februari ya, pengelolaan dana desa ya sudah dialokasikan ya. Jadi kalau kita bertemu dengan Kades ya atau Pak Lur ya, Pak Lurah ya, mereka sekarang mengeluh karena eh, alokasi dana desanya sudah di apa, sudah dipatok begitu ya, mandatori ya. Ini membuat mereka tidak memiliki diskresi yang memadai ya. Mereka tidak memiliki apa, keleluasaan. Banyak yang menyesal sudah menjadi kepala desa katanya. Karena waktu menjadi kepala desa pemilihannya membutuhkan biaya yang mahal ya. Tetapi tidak ada diskresi kewenangan besar yang dimiliki. Ya, ini nanti Mas Danang mungkin akan mengelaborasi bagian-bagian yang terkait dengan tata kelola. Next slide. Jadi ada yang mengatakan KMP tidak punya model bisnis yang jelas, ya. Tapi kalau teman-teman di Komisi 6 mengatakan KMP ini memang lahir untuk suatu hari nanti mati katanya. Tapi saya ingin berusaha optimis ya, meskipun berat ya. Jadi model bisnisnya kalau kita lihat ya akan bermitra dengan BUMN dan lembaga atau kementerian yang terkait. Ada pernah konsolidasi 13 kementerian atau bahkan lebih ya. Jadi nanti survival value-nya, daya hidupnya itu ya disupport sepenuhnya oleh BUMN dan kementerian atau lembaga
pemerintahan yang terkait. Jadi menyalurkan barang-barang subsidi, ya, seperti pupuk, gas LPG, beras bersubsidi, minyak goreng bersubsidi dan lain-lain. Kemudian juga menjalankan aktivitas sebagai apa koperasi simpan pinjam, ya, bisa menjadi agen BRI Link atau laku pandai, ya, terus bisa eh, menjual obat-obatan generik, ya, ada apoteknya di situ, ya, ada dokter desanya di situ, ya, untuk praktik, ya, kemudian bisa juga menjadi instrumen, ya, BPJS, ya, kesehatan khususnya, ya. Kemudian bisa, nah ini sistem resi gudang, warehouse receipt financing, ya, yang tidak jalan undang-undangnya sudah kita revisi untuk dipermudah, ya, tetapi juga sampai hari ini sistem resi gudang belum bisa, ya, memitigasi dampak negatif dari sistem ijon yang ada di desa-desa. Jadi model bisnis yang pertama, ya, koperasi merah putih ini bisa hidup apabila mendapatkan dukungan penuh, ya, dan memiliki dalam tanda petik hak monopoli untuk sejumlah komoditi atau komoditas strategis yang harganya ditentukan oleh negara. Ya, ini eh, daya hidup yang pertama. Kemudian yang kedua, memperoleh kredit dari Himbara disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara dengan plafon 3 miliar per koperasi, bunganya 6% per tahun, tenornya 6 tahun. Nah, dengan demikian kita bisa ngitung sebenarnya omsetnya seperti apa dan seberapa besar. Ya, ini mari kita lihat next slide. Kalau kita hitung saja, ini sudah pernah ditulis oleh teman kita dari Sayogyo Institute, ya, dari IPB, namanya Ivanovic Agusta di Kompas ini, 16 Juli, ya. Ini pengamat perdesaan, ya. Dia menghitung ini iseng-iseng. Tentu hitungannya juga masih cenderung optimis, ya. Kalau kita hitung bunga selama 6 tahun, ya, 6 kali 6%, 36, ya, kali 3 miliar. Berarti bunganya selama 6 tahun itu 1,08 miliar. Kemudian dengan pokok utangnya 3 miliar, maka total yang harus dibayar 4,08 miliar. Jika dicicil selama 6 tahun, karena tenornya 6 tahun, dengan beban bunga per tahun 680 juta, ya, maka bunganya saja itu 57 juta per bulan. Nah, kalau bunganya saja 50 juta per bulan, plus biaya-biaya tadi, operasional listrik, air, ya, karyawan, ya, kebersihan, ya, dan seterusnya, ya, berapa total biaya operasional dari Koperasi Merah Putih ini dalam waktu 1 bulan? Nah, untuk itu berapa omset yang harus dicapai agar kebutuhan-kebutuhan pembiayaan ini bisa ditutup? Nah, di sebelah kanan itu, ya, kita lihat, ya, ini asumsi saya terlalu super optimistik, ya, margin keuntungannya 20% per bulan. Padahal kita semua tahu, ya, untuk produk-produk kebutuhan pokok margin keuntungan 3-5% itu sudah cukup bagus. Ya, anggap saja kita pakai angka yang super optimis. Margin keuntungan 20% per bulan, maka omset penjualan minimal harus 285 juta per bulan atau 3,42 miliar per tahun. Ya, ini baru untuk menutup bunga dan utangnya, ya. Nah, jika diasumsikan biaya total per bulan 100 juta per koperasi, jadi 43 juta itu biaya di luar biaya bunga, maka omset minimal harus 500 juta per bulan, ya, atau 6 miliar per tahun. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indomart dan Alfamart yang omsetnya 500 juta per bulan, mungkin Indomart dan Alfamart yang ada di daerah perkotaan, ya. Kalau di perdesaan mungkin tidak sampai segitu, ya. Kita punya alumnus sebenarnya Pak Eka yang sebenarnya sangat penting untuk kita cari informasi dari beliau, namanya Wiwi Yusuf. Itu
alumnus Fakultas Ekonomi kalau tidak salah tahun 1983. Itu sekarang menjadi salah satu pimpinan di Indomarko ya, perusahaan dalam apa yang memasok sebagian besar dari komoditas yang dijual oleh Indomart. Next slide. Nah, ini karena waktunya 30 menit ya moderator, ini sudah 30 menit lebih sedikit. Saya ingin menyampaikan ya, ini sebenarnya ugal-ugalan, tapi saya beri tanda tanya ya, supaya bahwa penilaian kita ini didasarkan pada fact base ya, evidence base ya. Eh, Agak berbeda dengan Pak Joyo Sumitro Joyo Hadikusumo ya. Kalau Pak Sumitro dalam disertasinya tahun 43 itu kredit di masa resesi, disertasi yang ditulis di Erasmus University, itu beliau mengatakan untuk membangun koperasi itu dibutuhkan pendidikan yang tekun ya. Karena tanpa SDM yang kuat, tanpa kesadaran ekonomi yang kuat ya, ini koperasi sebenarnya tidak memiliki daya hidup yang panjang ya. Jadi ini agak berbeda sebenarnya dengan antara Prabowonomics dengan Sumitronomics ya. Itu pernah saya sampaikan dalam ceramah di tempat yang lain. Yang kedua ini uh, crowding out effect ya, uh, bisa potensi mematikan usaha sejenis di pedesaan ya, karena di pedesaan kan sudah banyak orang yang menjadi agen LPG, agen BRI Link, ya, orang yang menjadi pedagang beras dan seterusnya, ya, minyak goreng kebutuhan-kebutuhan pokok lah sembako, ya. Jadi ini bisa mematikan usaha-usaha jenis di pedesaan, ya. Padahal usaha-usaha jenis pedesaan itu ya, dikelola swakelola, ya, tidak melibatkan keuangan negara, ya, tentu artinya tidak memiliki risiko fiskal. Kemudian melahirkan aji mumpung, ya, yang berbahaya, ya, laporan-laporan yang masuk, ya, ada koperasi yang bangunannya eh, berhadapan dengan eh, jurang yang cukup tajam. Kalau tidak salah di Kabupaten Kendal. Kemudian yang di dekat kuburan itu di Lamongan ya. Ya, terus kemudian yang berhadap-hadapan ya, hanya dipisahkan oleh jalan desa. Kalau tidak salah di Kabupaten Madiun ya. Dan seterusnya. Jadi ngawur karena mengejar target ya. Maka lokasinya ya tidak dipilih ya yang memiliki akses bagus untuk melayani penduduk. Ada yang terpencil ya. Ini ya artinya dilakukan secara tergesa-gesa, ternyata memenuhi berusaha memenuhi target. Tadi Pak Yefta mengatakan karena mau disahkan gitu 1061 begitu ya. Tetapi ini masih puluhan ribu yang menunggu ya. Kalau itu dilakukan dengan irama dan pola yang sama, kita bisa bayangkan berapa besar kebocorannya. Ya, ini kebocoran dana berlapis-lapis, korupsi berjamaah, ya, dan eh, banyak yang menulis juga menabrak sejumlah undang-undang, ya, undang-undang desa ya tentang penggunaan dana desa, undang-undang APBN, undang-undang koperasi, undang-undang BUMN dan seterusnya. Jadi ini menjadi studi yang menarik ya, tenaga-tenaga ahli di DPR, di badan kajian, di badan legislasi dan seterusnya ya sedang mengkaji agar harmonisasi bisa dilakukan dengan cepat. Eh, ini saya kutip karena Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia ya. Eh, Dia mengutip Alfred Mersel ya, satu ekonom Inggris yang pertama kali menyatukan kurva supply dan demand ya. Dia mengatakan bahwa ya untuk mengangkat derajat kehidupan orang yang terpinggirkan, dalam hal ini kelompok proletar, orang yang miskin, itu dibutuhkan proses yang panjang ya, membuat dilakukan pendidikan yang berlapis-lapis lah pokoknya. Nggak bisa kalau tidak ya mereka terjebak dalam kemiskinan struktural yang semi permanen lah. Baik, itu kemudian yang terakhir, slide yang terakhir, saya hanya ingin mengatakan bahwa ya meski
Pak Prabowo ya selalu mengutip pasal 33 ya Undang-Undang Dasar yang eh, merupakan kerangka dasar kita membangun perekonomian nasional, tetapi tidak boleh ya eh, melakukan pendekatan atau kebijakan yang sifatnya siksak, sehingga banyak yang juga mengkritik nanti kebijakan-kebijakan yang dilahirkan lebih banyak bukan melalui hasil perhitungan kalkulasi yang matang ya, tetapi lebih banyak pada intuisi dan romantisme ideologis. Saya kira itu saja Pak Yefta pengantar diskusi kita pagi hari ini. Terima Ya. kasih. Salam kebangsaan. Baik, terima kasih Prof. Hendrawan. Saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan. Namun kita masih ada satu lagi narasumber kita yaitu Mas Danang. Jadi nanti tolong disimpan dulu pertanyaan dan komentarnya. Setelah nanti Mas Danang menyampaikan materinya, saya akan membuka termin untuk kita diskusi dan tanya jawab. Silahkan Mas Danang. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sorry, sudah unmute ya, sudah kedengaran. Jadi terima kasih sudah diundang ke IKA Satya. Terima kasih ketemu rekan-rekan lama di sini. Senang sebetulnya. Jadi seandainya harusnya ini offline ini, karena ceritanya bisa banyak kalau offline. Seru pasti gitu ya. Tapi ya ini. Terima kasih, tetapi saya tidak banyak ini. Sebenarnya ini masih baru bagi saya juga, masih baru karena belum banyak eh, eh, regulasi atau malah memang tidak dibutuhkan regulasi ya. Saya sering kali agak sering bingung gitu ya ketika melihat kebijakan kita referensinya ke regulasi, tetapi prakteknya selama ini yang baru-baru ini kan semua regulasi ditabrak gitu lalu dibuat regulasi untuk pembenaran kira-kira seperti itu. Jadi kesulitannya mengikutinya dengan regulasi yang ada itu yang salah satu tantangannya. Saya sekedar melengkapi apa yang disampaikan Pak Hendrawan tadi. Prof. Hendrawan, terima kasih. Eh, saya saya melengkapi dari aspek politiknya aja. Jadi saya tidak banyak masuk hukum karena memang banyak detail yang saya juga belum paham dan masih ini kan masih belum belum fix nih kebijakannya. Soal rekrutmennya seperti apa nih dua tiga minggu lalu kan liputan majalah Tempo menurunkan konflik rebutan manajer koperasi. Ini juga masih belum belum tertata semua sebagai sebuah kebijakan gitu ya. Jadi saya melihatnya ini varian kapitalisme negara atau bentuk patronase baru sebetulnya ini ya. Jadi karena memang informasinya masih sangat terbatas dan dikerjakan dengan kalau Prof. Hendrawan itu ugal-ugalannya dikebut gitu ya, dikebut itu ya. Eh, tar, ya, jadi pemerintahan Prabowo ini banyak kebijakan-kebijakan populis ya. Ada MBG tadi disinggung membentuk dana antara dan seterusnya sampai Koperasi Merah Putih ini Food Estate ini film Pesta Babi yang lagi rame ini. Kemudian sebetulnya tidak banyak regulasi yang berubah. Undang-Undang Otonomi Daerah kan tidak berubah. Undang-Undang perimbangan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah juga tidak berubah, tetapi transfer ke daerah bisa dipotong itu. Undang-undang desa belum berubah, tapi dana desa bisa dipotong melalui regulasi koperasi ini. Jadi tidak banyak yang ini, justru kemudian pemerintahnya makin represif dan otoriter gitu ya. Jadi kalau joke di teman-teman ini, kalau teman-teman aktivis ini yang ditakuti ini undang-undang ITE ini. Jadi yang kami semua nih yang di luar pemerintahan ini targetnya undang-undang ITE. Nah, bagi yang di pemerintahan ini targetnya undang-undang korupsi. Jadi itu yang kemudian membuat ini salah satu strategi pemerintahan Prabowo ini bisa menjalankan kebijakan dengan cepat karena di saat yang sama mengakomodasi banyak elit, tetapi kemudian banyak elit itu termasuk misalnya kita lihat di menterinya yang lebih dari 100, kemudian di sisi lain ada represi, ancaman kepada oposisi.
Nah, saya akan menunjukkan bahwa nanti ini juga masih relatif baru, perlu diperdebatkan ya, apakah ini ekonomi komando, nasionalisme ekonomi, atau sebetulnya ya ini patronase baru aja nih sebetulnya gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita mesti melihat agak objektif ya, maksudnya kita melihat mesti ada sesuatu yang agak, bukan agak baik, sesuatu yang baik, yang bagus dari kebijakan ini, apalagi koperasi ini kan sebenarnya suatu katakanlah usaha yang dianggap ideal gitu ya, yang bisa menyelesaikan misalnya problem ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, atau kesejahteraan masyarakat desa. Ini yang saya kira problem bersama, problem kita semuanya lah gitu. Sementara di desa itu ada problem ini, posisi tawar yang lemah petani gitu ya, akses modal yang terbatas, dominasi tengkulak, atau katakanlah misalnya distribusi ini, rantai distribusi pupuk itu. Saat musim tanam ini pupuk sering nggak ada gitu ya. Jadi keluarga saya kan dari desa, jadi seringlah dengar cerita-cerita seperti ini gitu, harga harga gabah jatuh gitu ya, untungnya tidak seberapa, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kemudian direncanakan membentuk 80.000 eh, koperasi merah putih gitu. Ternyata ya bukan desa, ternyata kelurahan. Saya seringkali koperasi desa merah putih, ternyata kelurahan juga, karena saya baru sadar di dekat saya di daerah Tangerang Selatan juga ada koperasinya juga gitu. Saya juga di sebelah BSD ada koperasinya juga nih. Saya juga bingung nih koperasi buat apa gitu ya. Karena di jalan itu aja Indomaret dan Alfamart udah berjajar, ber berkompetisi dengan toko-toko yang lain gitu ya. Malah apa, punyanya CT itu apa, Transmart aja ambruk, nggak bisa melawan Indomaret dan toko-toko kecil yang mampu bertahan gitu ya. Eh, nah, ini tujuan dan klaimnya. Ini fotonya dari desa saya, di dekat desa saya di Rembang ini masih sepi. Jadi sudah jadi dibangun, tapi kemudian ya ya udah jadi bangunannya gitu aja selesai. Yang menjalankannya selesai untuk apa aja ya belum tahu gitu ya. Jadi bangunannya udah jadi tapi terus kosong gitu ya, karena nggak ada, belum siap kelembagaannya, belum siap orangnya gitu ya. Nah, tujuannya memang meningkatkan kesejahteraan desa gitu, menciptakan lapangan kerja, lalu memperpendek rantai pasok, menekan harga konsumen. Saya kira ini kondisi ideal lah, Pak Hendrawan barangkali bisa membuat yang lebih baik. Seandainya Menteri Koperasi berguru ke Prof. Hendrawan, mungkin tujuannya bisa lebih baik lagi tuh, menyelesaikan banyak kegagalan pasar gitu ya. Ya, bagaimana koperasi bisa menyelesaikan itu gitu ya. Kemudian masalahnya kemudian menjadi klaim yang benarkah ini, karena memang dikebut ya tanpa tanpa piloting, tanpa uji coba gitu. Saya malah kemarin tuh mikir nih, ini seandainya ya, seandainya Koperasi Desa Merah Putih ini berhasil, ini sebetulnya akan jadi Nobel baru nih, Nobel ekonomi baru. Karena Nobel Ekonomi 2019, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kramer itu, mereka mengangkat metodologi randomized control trial gitu. Itu menarik gitu. Jadi bagaimana kebijakan itu diuji di level kecil dengan randomized. Jadi untuk apa, menyesuaikan. Jadi karena riset sosial itu kan di masyarakat ya, tidak ada laboratoriumnya. Nah, mereka menciptakan laboratorium itu, metodologinya mengambil belajar dari kedokteran, jadi randomized control trial, dan itu menguji kebijakan di level yang kecil gitu sebelum direplikasi di level yang sangat besar. Nah, kalau koperasi merah putih berjalan itu mestinya Nobel untuk Abhijit Banerjee dan Esther Duflo kudu dicabut itu karena tidak diperlukan lagi uji coba kebijakan lagi gitu, nggak ada relevansinya gitu ya. Tapi kayaknya saya menduga sih ya hadiah Nobel udah teruji sih daripada kebijakan yang dikebut gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi ya ini kebijakan publik kan sebetulnya kebijakan mesti diuji coba dulu, dites dulu gitu ya, berhasil apa tidak. Lalu kemudian kelembagaannya harus disesuaikan untuk mengikuti sebenarnya dinamika dan problem-problem di lapangan gitu ya. Bagaimana situasi di lapangan yang tidak diantisipasi sebelumnya ya. Bagaimana tantangan, apalagi disesuaikan dengan konteks lokal yang seringkali berbeda. Itu kira-kira idealnya seperti itu. Tapi ini tidak terjadi di Koperasi Merah Putih ini. Nah, ini juga
karena di drop dari Jakarta sampai jalan pun ditutup. Jadi ada banyak fotonya. Jadi saya seneng banget ketika di kontak teman-teman untuk Cessna, kontak untuk diskusi, saya browsing aja nyari foto koperasi yang lucu-lucu gitu. Ada yang dibangun nutup jalan gitu ya. Jadi memang asasnya itu ideal, gotong royong, demokrasi ekonomi gitu. Dan keanggotaan yang sukarela, pengelolaannya demokratis, pembagian usahanya adil gitu ya. Nah, problemnya ini kan kemudian ini kebijakannya top down. Nah, lalu ditambah lagi ketergantungan pada pendanaan negara. Nah, bagaimana dampaknya kepada kemandirian koperasi? Lalu sentralisasi ini kan kebutuhan lokalnya seperti apa? Apakah semua desa membutuhkan usaha seperti Indomaret gitu, Alfamart itu? Apakah semua desa, setahu saya kalau di dekat saya dekat BSD nggak butuh pupuk gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti apa ini? Karena kita sangat beragam ya, kebutuhan tiap desa, tiap kelurahan itu pasti sangat berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau diseragamkan, makanya saya khawatir menjadi mobilisasi, bukan partisipasi. Padahal partisipasi itu sebetulnya adalah inti atau jiwa dari koperasi itu sendiri. Nah, ini koperasi yang di Gunung Prau ini di Kenditen ya ini yang yang lucu banget ya. Saya senang banget nih lihat ini. Karena ini di pucuk Gunung Prau, di dekat Gunung Prau. Jadi ini koperasi mungkin untuk melayani para pendaki gunung gitu ya. Atau teman-teman yang lewat kalau nggak salah dekat jalan tol Kayangan apa-apa itu istilahnya yang populer di YouTube gitu ya untuk turis kira-kira seperti itu. Jadi tadi problemnya tadi top down-nya sangat kuat, lalu keterbatasan partisipasi desa gitu. Sepertinya nggak ada musyawarah ya di desa ya. Ini kan harus mengikuti ini ya, nggak ada musyawarah gitu. Dan akhirnya justru muncul keluhan seperti disampaikan Prof. Hendrawan tadi, banyak kepala desa kelurahan yang mengeluh anggarannya dipotong. Lalu rasa kepemilikannya seperti apa kalau ini top down? Ini yang kemudian membuat keberlanjutan koperasi akan menjadi dipertanyakan. Nah, apalagi ini, jadi keragaman unit usaha, kemudian peran agen perbankan, apakah sanggup nggak mengelola keuangan kalau berfungsi sebagai apa penyedia kredit ya, belum lagi konflik lokal gitu ya. Apalagi pendekatan ini Agrinas sudah mulai kirim-kirim mobil gitu ya. Karena ada teman kita juga alumni Satya Wacana yang sekarang di Agrinas nih yang ngurus mobil ini. Lukman Reni, sahabat saya dulu. Dia salah satu pengurus Agrinas nih. Mestinya diundang dia. Saya lupa aja nih. Boleh ingat begitu buka ini. Oh ya ada Lukman Reni di sana gitu. Nah, lalu kemudian konflik dengan kelembagaan yang sudah ada di desa karena di desa sudah ada BUMDes ya. Kemudian juga ada UMKM yang lain. Lalu di mana menempatkan ini? Ini kan semacam apa proyeknya di drop. Lalu kemudian kalau ada persoalan urusan kepala desa untuk menyelesaikan, urusan Pak Lurah untuk menyelesaikan. Ini yang kemudian menjadi apa persoalan. Nah, pendanaannya saya sebenarnya banyak belajar dari yang sudah cepat membuat laporan ini teman-teman Celios nih. Ada 3 seri laporan soal koperasi unit desa. Nanti kalau baca lengkapnya silakan masuk ke websitenya Celios. Mereka sudah bikin survei, ada bikin kajian. Jadi mungkin tidak sepenuhnya update karena ini bergerak terus, berubah terus gitu ya. Tetapi kira-kira pendanaannya ini kan dari bank-bank BUMN ya, bank-bank milik negara gitu ya. Lalu tapi ternyata bank itu mendanai Agrinas. Ternyata bukan koperasi. Saya masih belum jelas ini sebetulnya gitu ya. Tapi yang jelas ini ada problem bank tuh mendanai hingga pinjamnya 3 miliar per koperasi gitu ya. Kemudian ada bantuan likuiditas yang lainnya, tetapi ini akan menimbulkan problem ketergantungan fiskal kepada negara. Tadi disinggung oleh Prof. Indrawan, sepanjang dia bisa monopoli, sepanjang ada suntikan dari pemerintah, dari negara, ya ini akan terus berjalan gitu ya. Kemudian dana desa menjadi semacam kolateral ya untuk jaminan bagi pinjaman. Lalu ini pasti akan berdampak berikutnya kepada fungsi desa yang lainnya, fungsi pelayanan publik di level desa. Di tiap desa itu kan bukan hanya bangun infrastruktur desa ya, jalan-jalan irigasi, tapi juga sebagian dialokasikan untuk pendidikan, untuk yang jelas posyandu itu pasti
kena dampak gitu. Posyandu, pemberian apa, makanan tambahan dan lain-lain itu kan banyak dialokasikan dari dana desa gitu. Nah, ini belum lagi kemudian resikonya kalau ada apa-apa, ini akan berdampak kepada Bank BUMN juga gitu. Kalau misalnya ini, saya nggak mau bicara, tapi sebenarnya kemungkinan terburuk ya, ketika ada problem fiskal, pemerintah anggaran habis untuk subsidi segala macam gitu ya, otomatis dana desa terlambat dicairkan, pembayaran ke Bank BUMN pasti akan terhambat, tertunda. Nah, kalau pembayaran ke bank cicilan ke banknya tertunda, dampaknya bukan lagi ini problem fiskal akan menyeret bisa ke problem moneter. Ini akan menimbulkan persoalan lain yang mungkin saya tidak tahu bagaimana memikirkannya dan menghitungnya. Tapi ini agenda bagi teman-teman ekonomi ya menghitung risiko-risiko ini. Misalnya menurut saya penting untuk dikerjakan dan disampaikan karena risiko ini menurut saya udah ada di depan mata. Kemudian ya ini saat saya ambil fotonya Pak Pubraya masih tersenyum lebar. Sekarang beliau sudah kehilangan senyumnya nih hari-hari ini. Karena ini. Jadi tergantung pada APBN, dana desa jadi rentan, risiko gagal bayar, anggaran mengulangi infrastruktur layanan dasar, kemudian berdampak kepada perbankan. Itu yang saya sampaikan tadi. Eh, nah, ada juga agak-agak ini ngeri sebetulnya ini hari-hari ini sebetulnya. Dengan berbagai macam kebijakan yang dikebut secara cepat gitu ya, terburu-buru tanpa kajian yang cukup matang gitu ya. Saya khawatir ini kekuasaan kan tidak akan abadi ya, tidak akan lama, bukan abadi. Abadi itu kan inilah kekuasaan itu sirkuler apa berapa tahun lagi juga akan berganti gitu ya. Kalau tidak bijak dan ini kan otomatis ini bukan otomatis. Saya khawatir aja nanti penegakan hukum ini saya nggak tahu 5-10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ini penjara akan penuh dengan mereka yang terlibat di koperasi gitu ya. Sebab ini kan tidak ada tata kelola yang jelas gitu ya. Semua pada mengambil inisiatif sendiri-sendiri gitu. Karena ini program strategis nasional PSN, jaksa penegak hukum yang lain tutup mata semuanya gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan bom waktu di nggak akan lama nih, 10-15 tahun lagi gitu ya. Ketika kekuasaan berganti itu ini akan menjadi PR besar bagi penegak hukum yang akan yang ya berikutnya ini akan jadi rombongan ini sebetulnya. Karena bagaimana verifikasinya gitu ya. Karena pasti kalau perkiraan tadi yang disampaikan Prof. Hendrawan berdasarkan hitung-hitungan sederhananya Ivanovic Agusta itu kan kelihatan ini saya nggak bayangin di desa saya itu ada koperasi desa ya bukan kecamatan ya yang sehari paling enggak itu kalau 500 juta setahun kan berarti sehari omsetnya berapa 30-40 juta ya Prof ya itu jualan apa gitu ya di desa level desa gitu kalau di Jakarta mungkin di kota-kota besar tapi kalau di desa saya nggak bayangin sanggup menghasilkan omset sebesar itu kemudian bagaimana tanggung jawab pengurus koperasinya ini kan, tanggung jawab pidana perdatanya, kemudian konsekuensi hukum dan kemudian tadi juga disinggung Pak Findrawan penyimpangan dan korupsi ini yang saya kira tidak dihitung dengan matang. Kemudian risiko kredit macet, ya, kalau situasi normal kredit macet pasti akan dikejar kejaksaan ini. Pasti akan ditanya-tanya gitu ya kalau ada kredit macet. Dan ini skalanya masif nih. Kalau sampai macet dan skalanya masif nih bagaimana? Ini PR penting bagi kejaksaan 10-15 tahun lagi ini kan. Kemudian distorsi pasar lokal bagaimana dengan yang ada Alfamart gitu kan, Indomaret. Mestinya kan negara itu masuk ketika pasar gagal bekerja atau pasar tidak mampu menyediakan ini karena ketika sektor swasta sudah berkembang, sebagian peran negara kan sudah mulai diambil gitu ya, termasuk pelayanan publik. Nah, negara hanya bisa perlu hanya katakanlah bisa berhemat dan fokus kepada sektor-sektor di mana pasar tidak bisa bekerja gitu. Yang ini kan kemudian malah justru mematikan pasar yang sudah ada gitu ya. Kemudian ya konflik efisiensi ekonomi, persaingan internal ini akan menjadi persoalan PR bagi ini. Ini soal contoh konflik internal yang sudah terjadi ini kan karena banyak lapangan olahraga yang dipakai untuk koperasi kan. Itu ada banyak banget di media sosial ini.
protes-protes masyarakat itu ya. Karena berbagai fasilitas desa kemudian atau aset desa dikonversi menjadi bangunan koperasi ini lagi ini. Jadi ada konflik kepentingan elitnya yang penguat tentu yang selama ini punya BUMDes pasti akan terganggu dengan koperasi, kepala desa terganggu dengan aset yang diambil untuk koperasi, kemudian keterlibatan aparat desa, konflik sosial antar warga, dan terakhir akan berdampak kepada kepercayaan warga gitu. Belum lagi tata kelolanya gitu ya. Di nasional tadi bisa singgung di level kementerian juga masih ribut ini. Ini yang merekrut siapa nih? Kementerian apa nih? Yang merekrut manajer koperasi. Ini yang menjadi penting untuk merefleksikan sebetulnya. Nah, jadi yang direkrut ini sekian puluh ribu nanti itu 80.000 katakanlah kalau satu orang pegang berapa koperasi itu paling nggak ada puluhan ribu manajer koperasi. Pelatihannya seperti apa gitu kan? Nah, bagaimana kemampuan mengupgrade skill dan keterampilan gitu. Kalau kita bisa eh, memproduksi katakanlah 30.000, 50.000 entrepreneur yang menjadi manajer koperasi sebetulnya banyak persoalan sudah selesai hari ini gitu kan. Ini kan tantangan yang lama kan, tantangan klasik bahwa kita selalu gagal memproduksi entrepreneur gitu. Teman-teman di ekonomi pasti dikritik karena gagal menghasilkan perguruan tinggi terutama. IPB itu dikenal banyak yang di bank gitu kan, ITB banyak di pemerintahan atau apa kira-kira seperti itu. Jadi yang entrepreneur selalu gagal gitu. Nah, ini ada program raksasa yang akan mencetak 30.000, mungkin sekitar puluhan ribu manajer koperasi yang saya asumsikan tentu punya kemampuan entrepreneur atau kewirausahaan yang luar biasa. Ini seperti apa bentuknya? Ini saya nggak habis pikir ini bagaimana ini direalisasikan. Nah, tapi saya justru khawatir sebetulnya ini rekrutmennya bukan profesional tetapi patronase gitu ya. Artinya manajer koperasi ini bukan ditugaskan untuk mendampingi koperasi, tapi mendampingi pemilih di tahun 2029 gitu ya. Karena ini jaringan besar yang menjangkau seluruh desa. Makanya kemudian banyak partai politik dan kementerian berebut menempatkan kader-kadernya atau katakanlah rekan-rekannya atau jaringannya karena ini menjadi satu mesin politik yang sangat besar di tahun 2029. Nah, ketika saya di kontaknya saya berpikir ini apakah kemudian ini bentuk lain dari kapitalisme negara ya gitu kan. Makanya saya kemudian mengecek sebetulnya kapitalisme negara itu apa sebetulnya. Nah, berbagai definisi yang kontemporer tentang kapitalisme negara sebetulnya selalu merujuk bahwa sebetulnya kapitalisme negara itu yang hari ini ada gitu ya. Ini justru bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dengan swasta atau BUMN gitu ya. Lalu kemudian pemerintahnya negaranya memberikan dukungan besar. Nah, ini tidak tampak dalam program-program pemerintahan Prabowo ini kan. Justru kemudian yang dilakukan adalah mendisrupsi sebetulnya disrupsi terhadap existing ini ya, existing private sector, existing winner gitu ya. Lalu kemudian justru memunculkan pemain-pemain baru yang karena memiliki kedekatan politik, lalu kemudian mendapatkan berbagai macam fasilitas gitu ya. Misalnya pengadaan mobil, harusnya kan winernya itu kan ya kalau nggak ngomong SMK ya minimal Toyota atau apa Astra punya gitu ya. Astra atau ini karena mereka sudah ada di Indonesia gini. Tetapi justru mengambil dari India. Ini ya tidak ada kepentingan untuk apa seperti definisi di ekonomis ini kan bagaimana pemerintah itu mengambil para pemenang, para juaranya dan kemudian mendorong promosi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Atau definisi 0K yang lain itu ini variasi eh, kerjasama formal dan informal antara perusahaan dengan otoritas publik. Nah ini tidak tampak. Yang justru terjadi adalah bagaimana memunculkan pemain-pemain baru yang punya kedekatan politik dan kemudian pada akhirnya ini menjadi eh, eh, pengaturan patronase baru yang dilakukan melalui cara-cara sentralisasi dan kebijakan otoriter. Kalau dulu dana desa ini kan dinikmati elit-elit lokal gitu ya, elit-elit di desa gitu ya.
tentu pasti ada yang bagus tapi juga ada bocornya juga, mungkin banyak bocornya juga. Tetapi kan kemudian itu yang menikmati elit desa. Ini diambil alih sebetulnya sekarang dengan patronase baru ini yang menikmati dana desa bukan lagi elit desa tetapi elit-elit baru, elit-elit desa baru yang akan ditunjuk atau bagian dari jaringan yang nanti pendukung kekuasaan yang ada gitu. Atau kemudian TKD dipotong itu kan yang dulu menjadi anggarannya kepala daerah sekarang dipotong untuk MBG, untuk program-program yang lain gitu ya. Artinya manfaat ya dana otonomi daerah pasti ada korupsinya ya gitu ya banyak kita tahu. Tetapi ini kan kemudian mengalihkan sebetulnya dana itu kepada pemain-pemain baru, aktor-aktor baru gitu ya, yang memiliki kedekatan. Nah, ini kemudian saya menyebutnya tidak terlalu ini sebentuk pengorganisasi mereorganisasi ulang sebetulnya jaringan patronase yang telah ada sebelumnya, jaringan patronase yang terbentuk pasca reformasi yang hidup dalam demokrasi elektoral gitu ya. Dan sepertinya bukan bukan teman-temannya Pak Hendrawan tidak menikmati lagi lah jaringan ini gitu ya. Ini diambil alih semuanya sama pendukungnya kekuasaan gitu. Menyisakan Pak Hendrawan dan teman-teman di luar bersama kita civil society. Terima kasih. Saya sedikit pengantar saja nanti kita bisa diskusikan lebih panjang lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danang untuk pemaparannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat sebetulnya ada semangat nasionalisme ekonomi yang akan dibangun oleh pemerintah ya. Dan tadi ada manfaatnya juga yaitu memotong jalur distribusi dan sebagainya ya. Hanya saja memang kalau kita lihat KDKMP ini ada banyak celah, beberapa celah yang disampaikan oleh teman-teman Fakultas Hukum karena kebanyakan impres dasarnya, bukan undang-undang. Dan ini sangat riskan untuk keberlanjutannya. Di samping itu ada persoalan-persoalan di lapangan yang sebetulnya belum terselesaikan. Antara lain dengan bagaimana dengan BUMDes. Karena di pemerintahan sebelumnya penekanannya adalah di BUMDes dan BUMDes belum dibubarkan. Dan sekarang sudah beralih ke KDKMP. Belum lagi tadi ada benturan-benturan di lapangan seperti penutupan Indomaret dan Alfamart dan sebagainya ya. Jadi ini masih saya kira menurut saya masih pro dan kontra. Kita akan lanjutkan di dalam sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Saya mempersilahkan bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya atau bertanya, caranya adalah Bapak Ibu bisa raise hand dulu, nanti saya akan menunjuk, baru Bapak Ibu menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Silahkan. Baik, yang pertama, Pak Hendrik. Silakan Pak Hendrik. Baik, terima kasih. Saya kira Salam, apa yang disampaikan Prof pagi ini menjadi sangat menarik. Karena memang kelihatannya Koperasi Merah Putih itu tampaknya dipahami sebagai satu program koperasi dalam pengertian yang lebih konvensional. Jadi lebih tepat kalau kemudian dibaca sebagai bagian dari proyek restrukturisasi hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat dalam kerangka yang Prof sampaikan tadi, Prabowonomics itu. Dalam presentasi yang Prof sampaikan memang terlihat bahwa rupanya negara itu tidak hanya bertindak sebagai regulator saja, tetapi juga sebagai perancang kelembagaan, kemudian sebagai penyedia pembiayaan, kemudian pembentuk pasar, sekaligus juga pengarah dari rantai pasok itu sendiri. Namun di situ kemudian saya melihat paradoks yang memang perlu kita cermati. Karena semakin besar dukungan negara terhadap koperasi, sebenarnya saya kira semakin besar pula resiko bahwa koperasi itu kehilangan karakter dasar ya sebagai organisasi ekonomi yang lahir dari inisiatif anggota. Nah, sebaliknya, semakin besar tuntutan agar koperasi mandiri secara ekonomi, memang semakin diperlukan ruang otonomi yang mungkin bertentangan dengan desain kebijakan yang bagi saya sangat terpusat saat ini. Nah,
Karena itu kalau kemudian Koperasi Merah Putih itu diposisikan sebagai simpul strategis dalam satu arsitektur pembangunan nasional yang menghubungkan antara negara, BUMN, perbankan, dana desa, ekonomi dan ekonomi rakyat, kan pertanyaan mendasarnya itu bukan lagi terkait dengan efektivitas program, tetapi terkait dengan keberlanjutan institusionalnya. Bagaimana pemerintah kemudian merancang mekanisme tata kelola yang mampu kemudian menjaga keseimbangan antara sentralisasi kapasitas negara untuk mendorong transformasi ekonomi dan desentralisasi kewenangan masyarakat untuk menentukan arah kelembagaannya sendiri, sehingga kemudian Koperasi Merah Putih itu tidak berkembang menjadi sekedar instrumen administrasi pembangunan, tetapi benar-benar menjadi institusi ekonomi yang memiliki legitimasi sosial, kemudian daya tahan ekonomi dan kemampuan beradaptasi juga di lintas global. Nah, pada akhirnya juga saya kemudian bertanya, apakah Koperasi Merah Putih itu merepresentasikan kebangkitan demokrasi ekonomi sebagaimana dicita-citakan di pasal 33 Undang-Undang 1945 itu, atau ini sebenarnya justru bentuk baru dari korporatisasi pembangunan desa yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari rantai implementasi negara, lalu kemudian dengan indikator apa kita kemudian membedakan keduanya secara empiris di ya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan seperti apa. Jadi itu eh, mudah-mudahan Prof bisa sharing kasih kita juga bagian itu. Kita mendengarnya dari Prof. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Bagaimana Prof Hendrawan dengan Mas Dana, mau dijawab dulu atau nanti kita menunggu pertanyaan yang lain dulu? Kalau ada silahkan langsung ke penanya yang lain. Ya, baik. Saya persilakan Debbie Marleni. Silakan open cam dan bisa menanyakan langsung atau memberikan, kemudian nanti setelah itu Pak Bambang Ismanto. 3 dulu ya. Ya, Oke, silakan. baik, Shalom. Selamat Kalau siang. Iya, saya minta maaf saya off cam karena jaringan tidak terlalu bagus. oh ya. Iya, Eh, baik, saya Pendeta Debbie dari TTS, dari Timur Tengah Selatan. Terima kasih untuk materi yang disampaikan hari ini, sangat menarik sekali karena ini juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi sedang berkembangnya dengan Koperasi Merah Putih sampai di desa-desa, termasuk di kami. Saya melihat bahwa Koperasi Merah Putih ini menarik bukan semata karena skala programnya, melainkan karena dia berangkat dari sebuah asumsi yang sangat mendasar bahwa persoalan utama ekonomi desa adalah lemahnya akses masyarakat terhadap modal, terhadap pasar, dan jaringan distribusi. Nah, dari asumsi tersebut, maka lahirlah intervensi negara yang sangat besar melalui regulasi, pembiayaan, kemitraan BUMN, dan integrasi dengan dana desa. Tapi saya melihat bahwa di balik persoalan ekonomi terdapat dimensi yang seringkali kurang mendapat perhatian, yaitu dimensi sosial dan kultural. Nah, dalam banyak studi pembangunan, kegagalan kelembagaan itu bukan pertama-tama terjadi karena kekurangan modal atau lemahnya regulasi, tetapi karena absennya kepercayaan sosial, rendahnya partisipasi warga, dan tidak tumbuhnya rasa memiliki terhadap lembaga yang dibangun. Karena itu, saya memandang Koperasi Merah Putih ini bukan terutama sebagai proyek ekonomi, melainkan sebagai proyek rekonstruksi relasi sosial dalam masyarakat desa. Nah, pertanyaan mendasarnya bukan hanya apakah koperasi mampu menghasilkan keuntungan, tetapi apakah koperasi mampu membangun kembali solidaritas ekonomi yang selama ini terkikis oleh relasi pasar yang semakin individualistik.
Nah, dalam konteks tersebut, saya melihat bahwa tantangan terbesar Koperasi Merah Putih ini justru terletak pada kemampuan mentransformasi masyarakat dari posisi sebagai penerima program menjadi pemilik proses pembangunan. Karena koperasi yang sehat itu tidak lahir dari ketersediaan modal semata, tetapi dari kemampuan suatu komunitas membangun kesadaran kolektif bahwa kesejahteraan bersama adalah tanggung jawab bersama. Nah, pertanyaannya, presentasi dari Prof. Hendrawan tadi memperlihatkan bahwa negara berupaya mengatasi kegagalan pasar melalui intervensi kelembagaan yang sangat kuat. Ya, tetapi berbagai penelitian pembangunan juga menunjukkan bahwa intervensi negara yang terlalu dominan dapat secara tidak sengaja melemahkan modal sosial dan kapasitas kolektif masyarakat. Nah, dalam konteks tersebut, menurut Prof, bagaimana desain Koperasi Merah Putih memastikan bahwa penguatan kapasitas ekonomi masyarakat tidak justru menghasilkan ketergantungan kelembagaan terhadap negara, tetapi melahirkan komunitas yang semakin otonom, partisipatif, dan mampu mereproduksi kesejahteraannya sendiri secara berkelanjutan. Apakah sesungguhnya masalah utama yang hendak diselesaikan oleh Koperasi Merah Putih adalah kegagalan pasar, kegagalan negara, atau kegagalan kelembagaan masyarakat? Dan bagaimana konsekuensi teoritis serta kebijakan publik apabila diagnosis terhadap akar masalah tersebut ternyata tidak tepat sejak awal? Ini pendapat saya dan beberapa pertanyaan saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Debbie. Selanjutnya Pak Bambang Ismanto. Ya, Shalom. Assalamualaikum buat semuanya. Tentu senang hari ini kita bisa ngobrol dengan Prof. Hendrawan. Kadang-kadang bertemunya itu di tempat lain ya. Itu juga Mas Danang ini ya. Senang sekali bisa bertemu. Ya, saya ada beberapa hal yang saya refleksikan ini Prof. Hendrawan dan Mas Danang ya. Jadi saya menjadi mahasiswa waktu itu disekonomi dan berubah menjadi pendidikan dunia usaha ya. Itu tahun 82. Nah, salah satu kajian kuliah saya waktu itu adalah Badan Usaha Unit Desa yang menjadi inisiator pendirian Koperasi Unit Desa. Nampaknya antara KMPDK ini sebenarnya ada kemiripan. Inisiator membentuk satu lembaga ekonomi di desa. Hanya bedanya, kalau BUD KUD itu melalui satu studi kelayakan, di mana kelayakannya itu benar-benar pemerintahan sipil waktu itu ya. Pemerintahan sipil dikelola oleh camat sampai kepala desa waktu itu. Karena BUD dan KUD itu tidak ada di perkotaan, semuanya ada di desa. Nah, tetapi berbeda dengan KMPDK ini ya. KMPDK ini ada kesan bahwa ini harus dibentuk, bukan ini harus membentuk. Nah, sehingga karena ini dibentuk bukan membentuk, maka sebenarnya sangat tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip koperasi. Nah, implikasinya apa, Prof. Hendrawan, di dalam dunia pendidikan? Di sekolah itu akan kesulitan sekarang mencari ilustrasi contoh dari 7 prinsip ya. 7 prinsip yang diadaptasi dari Rockdale koperasi. Itu sulit. Karena semuanya dibentuk, bukan membentuk ya. Jadi itu tidak ada musyawarah, tidak ada mufakat dan sebagainya. Baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi tentang kelembagaan. Saya sendiri sebagai dosen koperasi pernah berpikir bahwa kalau semua atau sebagian besar rakyat Indonesia itu mendirikan koperasi, sebenarnya kita adalah sebagai pengusaha, ya. Karena anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi. 10 tahun atau 5 tahun yang lalu sulit sekali kita membentuk badan usaha, ya. Apakah CV, apalagi perseroan terbatas. Nah, sekarang ini relatif mudah mendirikan PT atau CV ya. Cuman persoalannya setelah badan hukum itu kita punya, mau usaha apa? Mau usaha apa ini yang sulit. Tetapi ketika koperasi, ya di daerah-daerah itu sebagai informasi Prof. Hendrawan dan Mas Danang ya, kebetulan saya tinggal di pedesaan. Jadi di satu desa di
Blotongan sini, itu hampir setiap RW itu ada prakoperasi. Nah, kalau Koperasi Merah Putih itu mengajak prakoperasi ini saya kira sangat bagus. Nah, nampaknya karena keburu-buru tidak sempat diajak. Nah, ini yang menjadi masalah. Padahal kalau informasi yang bisa saya berikan, di desa-desa itu banyak. Kalau di Melotongan itu klasternya kerupuk, ya, kerupuk. Kemudian di klaster Tingkir itu adalah tentang pakaian, ya, pakaian. Kemudian untuk spray dan sebagainya. Kemudian di klaster di daerah Dukuh itu adalah tentang pengolahan ikan dan sebagainya. Nah, kalau ini dikoordinasikan sangat baik. Nah, sehingga pada akhirnya KMP DK ini dibentuk dengan apa? Memilih orang-orang tertentu, ya, tertentu, yaitu apa? Dulu yang namanya LKMD. Ya. Sekarang ada satu lembaga yang namanya Badan Perwakilan Kelurahan. Itu dibentuk, dipilih 5-7 orang diminta berinisiasi membentuk satu badan hukum itu. Kemudian badan hukum itu dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi dan Babinsa setempat, ya, untuk mendirikan. Nah, saya kebetulan jadi anggota koperasi, ya. Ya, di Satewacana kebetulan ketua koperasi, kemudian menjadi anggota koperasi di Koperasi Merah Putih di Kelurahan Blotongan. Ya. Sampai hari ini belum ada rapat anggota pembentukan dan sebagainya, tetapi sudah ada koperasi dan sudah ada bangunannya. Nah, ini yang saya katakan. Memang ada setelah kami diskusi, karena saya juga belum pernah rapat, tapi selalu bertanya sama ketuanya, karena ketuanya kebetulan majelis gereja saya bertanya, apa progresnya? Sudah dapat tanah sawah, kemudian dijadikan bangunan. Hanya masalahnya adalah akses jalannya yang sulit, tapi sudah ada. Sebentar lagi akan ada drop kendaraan dan sepeda motor. Apa usahanya? Pokoknya usahanya lengkap. Seperti yang dibilang Prof. Hendrawan. Ada usaha makanan untuk kebutuhan makanan, ada apotek, ya, kemudian ada juga usaha untuk gas dan sebagainya. Nah, saya katakan mencoba Pak Ketua bikin usaha cleaning service rumah tangga. Nah, ketuanya bilang, wah itu enggak sebut, gitu dia bilang. Enggak berani Pak, saya enggak berani itu. Tapi jadi bagus itu menciptakan lapangan kerja. Nah, sehingga apa? Ada sisi positif memang, sekalipun kecil. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja bagi usaha konstruksi membangun, memang betul. Kemudian juga saya tanya, yang membangun itu bisa memberdayakan masyarakat setempat berapa? 9 orang, lumayan. Tapi semuanya pakai mesin-mesin besar, nah sehingga tidak banyak untuk tenaga kerja. Nah, kemudian yang berikut, sisi negatifnya apa? Ini berdasarkan diskusi. Sisi negatifnya itu kekhawatiran kami, Kak. Seperti yang tadi Mas Danang bilang. Kedepannya seperti apa ketika saya menjadi pengurus? Nah, saya bilang, apakah jenengan sudah tanda tangan? Belum, Pak. Saya tidak akan tanda tangan. Ya, bagus. Cuman tanda tangan itu tidak ditandatangani bisa jadi jenengan memperkaya orang lain, saya katakan. Itu bisa juga menjadi objek KPK, saya katakan. Ya. Yang penting jangan menggunakan uang sedikit pun. Nah, ini sisi negatif. Jadi ada psikis ya, Pak Moderator, psikis yang luar biasa di Melotongan ya, karena di Salatiga itu baru dibentuk 3 kalau nggak salah. 3-3-nya itu banyak orang-orang yang juga alumni UKSW, terutama yang menjadi guru, banyak yang menjadi pengurus. Nah, sehingga apa? Kalau saya lihat, koperasi ini tidak berdasarkan prinsip. Anggaran dasarnya saya belum pernah juga membaca. Ya. Kemudian juga bagaimana rapat-rapat awalnya juga tidak ada. Nah, sehingga apa? Memang kedepannya itu menjadi ini. Nah, sehingga saya berharap Mas Danang, Pak Indrawan yang berkecimpung di Senayan ya, bisa paling nggak menjadi kontrol ya, menjadi kontrol. Mas Danang juga menjadi kontrol sebagai social agency ya. Nah, juga perguruan tinggi. Nah, ini
yang penting. Saya sendiri ketika diskusi koperasi pasti saya katakan ini tidak sesuai dengan prinsip. Ya, sekalipun ya tadi malam saya ikut diskusi di televisi, ternyata juga untuk menjadi pengusaha tambang itu juga dikondisikan itu Mas Yefta. Jadi tidak serta-merta ternyata menjadi pengusaha tambang di Kalimantan, di Sulawesi itu nggak serta-merta, dikondisikan ternyata. Nah, apakah ini juga dikondisikan? Dan beberapa orang bilang, ya ini mumpung kesempatan Pak, kalau orang lain menjadi pengusaha dikondisikan, saya ketika nanti menjadi pengurus dan supplier Koperasi Merah Putih ini akan saya menjadi seorang kapitalis baru di desa saya. Nah, ini nilai positifnya. Nah, sehingga ini yang penting ini. Kalaupun nanti kena, saya akan kena maksudnya ditangkap atau apa, saya akan menjalankan clean. Kalau tidak ada pesanan saya nggak kirim, kalau nggak dibayar tidak saya kirim. Ya. Peluang ini yang saya akan manfaatkan. Demikian Mas Yefta, Mas Danang, dan Prof. Indrawan. Ya, Dan terima teman-teman, kasih Pak Bambang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat sebetulnya dari beberapa tanggapan nampaknya agak pesimis ya. Karena kalau ini memang rekayasa, ini nampaknya akan menghadapi benturan-benturan di bawah. Dan mungkin benturannya bukan hanya dari aspek ekonomi saja, tapi juga dari aspek yang lain. Saya juga mendengar kabarnya, katanya KDE-KMP ini nanti akan jadi sarana untuk penyaluran bansos dari pemerintah begitu. Karena itu diharapkan setiap anggota masyarakat itu nanti bisa akan masuk ke KDKMP. Tapi oke, kita akan dengar dulu tanggapan dari Pak Danang. Saya persilakan. Iya, terima kasih Mas Yifta. Mohon maaf, saya lagi agak pilek. Ya. Ah, eh, ya, menarik tadi pengalaman Pak Bambang Ismanto, ini salah satu pelakunya, salah satu yang terlibat langsung dalam prosesnya gitu. Kalau saya dan Pak Indrawan kan nggak terlibat, Pak Bambang ternyata terlibat langsung, jadi luar biasa. baru ngintip-ngintip. Ya, ya. Baru dari tangan pertama ya, ternyata belum ada rapatnya dan seterusnya. Dan Mas Yefta bilang katanya penyaluran bansos, saya juga dengar, tapi ini jadi masih simpang siur, masih simpang siur. Jadi saya nyambung ke ini tadi yang disampaikan Pendeta Debi ya dari TTS, yang di TTS itu ya. Jadi sebetulnya ini tujuannya apa, menyelesaikan apa gitu ya. Tadi kan apakah menyelesaikan kegagalan pasar gitu ya, karena Pendeta Debi melihat bahwa ini ada muncul ketidakpercayaan sosial dan seterusnya gitu ya. Nah, saya mau cerita ini aja pengalaman pribadi waktu saya nulis disertasi ini, waktu itu saya bingung kerangkanya nih. Ini soal kapitalisme negara atau developmental state gitu. Jadi saya menulis akhirnya tentang developmental state, negara pembangunan. Tapi awalnya sempat nengok ke kapitalisme negara. Tetapi di tahun-tahun itu 2000, ketika Ekonomis menerbitkan laporan tadi 2012, sebenarnya mengapa kapitalisme negara muncul kembali setelah sekian tahun dikubur gitu ya. Katakanlah kalau ada studi pun disimpan di laci yang paling bawah itu. Zaman Pak Endrawan saya dengan diskusi itu juga nggak disinggung-singgung lagi pada waktu itu. Itu udah kayak masa lalu. Tapi tahun-tahun 2010 itu muncul lagi gitu. Karena memang ada ketidakpercayaan terhadap globalisasi, ketidakpercayaan terhadap ekonomi, tata ekonomi global gitu ya, yang ternyata kemudian yang kita sadari hari ini kemudian dampaknya bukan cuma munculnya bangkitnya kembali kapitalisme negara, di mana banyak negara melirik China, melirik pengalaman negara-negara Skandinavia yang punya entitas negara yang sangat besar, entitas bisnis milik negara yang besar gitu ya. Tetapi juga dampak lain munculnya para pemimpin populis. Jadi sebetulnya kapitalisme negara itu berawal dari sebetulnya menjawab kegagalan atau yang dipandang gagal ekonomi global saat itu gitu. Nah, Koperasi Merah Putih ya, kalau kita mengikuti itunya, kalau dipandang ini menjawab kegagalan apa? Apa kegagalan pelayanan publik di tingkat desa atau kegagalan pasar gitu, katakanlah yang lebih
inklusif yang tidak terwujud di tingkat desa gitu. Saya kok tidak melihatnya seperti itu gitu. Jadi saya melihat kalau ini sebagai sebuah program sebetulnya ini awalnya saya mikir apakah ini program populis ya. Kalau program populis itu kan sebetulnya pemimpin populis itu ya tentu pemimpin yang pertama punya kalau kata Gunia ya ada retorika anti asing gitu ya karena membela rakyat karena kepentingan asing yang ingin mendominasi. Yang kedua yang paling fundamental sebetulnya dari beberapa literatur akademis populisme itu adalah salah satu varian ideologi yang sebetulnya hendak menjangkau langsung pemilih, membypass sebetulnya lembaga-lembaga perantara. Pemimpin populis itu langsung mendeliver sebetulnya berkomunikasi langsung dengan pemilih, mendeliver langsung manfaat kepada pemilih, tidak membutuhkan lagi partai politik, tidak memerlukan lagi lembaga-lembaga perwakilan, bahkan tidak memerlukan lagi birokrasi gitu ya. Jadi supaya langsung ke penerima manfaat gitu ya. Nah, apakah ini program populis? Kalau by definisi ini bukan program populis. Karena penerima manfaat tidak mendapatkan manfaat langsung gitu. Oleh karena itu kemudian saya melihatnya ini tadi, ini problem untuk menjawab problem problem politik, mobilisasi politik ini untuk membentuk sebetulnya pasukan tim sukses dalam skala nasional gitu ya untuk pemilu 2029 atau kepentingan politik yang lain gitu. Intinya menjawab problem itu. Itu yang saya kira jawaban paling pas gitu. Kalau kita tanya ini persoalan pasar, enggak juga. Ini apakah persoalan pemimpin populis malah itu enggak juga gitu. Jadi ini yang mendapatkan manfaat bukan para pemilih langsung, bukan masyarakat. Yang mendapatkan manfaat terbesar adalah para pendukung ya, para pendukungnya jaringan politiknya gitu. Ini yang kira-kira yang hendak dijawab dari koperasi eh, Merah Putih dan juga berbagai program-program populis lainnya gitu. Karena kalau melihat di media sosial itu ya, begitu banyak kritik terhadap KMP dan nggak mungkin lagi tuh buzzer memadamkan kritik tadi yang salah bangun lah, yang dibangun di pucuk gunung tadi atau di pinggir hutan atau di pinggir sawah yang antah berantah gitu tuh nggak mungkin lagi dipadamkan oleh buzzer gitu ya karena memang kegagalan luar biasa. Jadi itu jelas tidak mungkin mendongkrak. Saya nggak yakin itu bisa mendongkrak popularitas gitu ya. Manfaatnya memang bukan itu. Nah, berikutnya yang pertama tadi eh, ini kemudian pengaturan ini, jadi makanya ini manfaat terbesarnya untuk para pendukung, untuk jaringan patronase. Dan kemudian perubahan ini, perubahan skema patronase ini, kalau dulu kan patronasenya skemanya dana daerah itu milik Pemda gitu. Pemda elit lokal biasanya bagi-bagilah di antara mereka gitu. Sebagian dengan cara ilegal, sebagian juga dengan cara legal juga ada gitu. Jadi diserahkan kepada daerah, lalu diserahkan juga kepada desa. Elit desa ada yang nakal, tapi ada yang benar juga gitu kan. Ya. Nah ini enggak, cuma ditarik semuanya gitu. Dan ini sebetulnya pengaturan ulang sebetulnya jaringan patronase itu justru menempatkan desa sebagai objek kebijakan yang paling dasar gitu ya. Objek kebijakan yang paling rendah yang harus mengikuti rantai komando yang ditentukan dari Jakarta gitu. Sudah otomatis sudah hampir dipastikan ini pasti tanpa partisipasi. Dan ini tampak tadi Pak Bambang sudah jadi anggota tapi tidak ada rapat koperasinya. Ini kan kebalik nih kalau karena saya jelek-jelek ini pernah punya koperasi nih sama teman-teman gitu. Pernah bikin koperasi gitu. Kita harus rapat dulu nih kan. Rapat harus ada apa berita acaranya kan terus ditinjau sama dinas koperasi loh itu kalau merapat gitu. Jadi prosedurnya itu ketat banget dulu itu gitu ya. Sebetulnya, nah dengan kemudahan itu aja tidak dengan kemudahan Undang Cipta Kerja kan sekarang tinggal cukup anggotanya 9. Dulu masih 22 kalau nggak salah. 22 terus modal minimalnya berapa saya lupa 20 juta atau berapa gitu ya. Saya lupa persisnya. Tapi itu kami lalui persis gitu. Kami lalui saya prosedur dan harus diawasi oleh Dinas Koperasi. Jadi jadwal rapat anggota mengikuti jadwal Dinas Koperasi untuk disahkannya lagi proses itu. Nah, ini kan tidak. Bahkan tanpa rapat tanpa ini lalu kemudian sudah ada koperasi ininya. Nah, ini yang kemudian membuat desa yang menjadi ini. Nah, terakhir ya inilah sebetulnya kita ngomong demokrasi. Ini manfaat demokrasi yang mulai digerusnya. Jadi selama ini kita mengeluhkan demokrasi ini berisik, demokrasi ini rame, demokrasi ini nggak jelas gitu. Lihat orang kelahi di TV gitu, orang sikut-sikutan ini. Nah, manfaat demokrasi ya seperti ini kita bisa programnya untuk kita mendiskusikan, makanya berisik gitu ya, karena prosesnya panjang. Nah, ini ketika prosesnya dipotong, tidak ada demokrasi, ya kita saksikan langsung. Jadi bagaimana
koperasi tiba-tiba terbentuk, gimana tiba-tiba ada mobil gitu ya. Ini saya kira ini manfaat demokrasi yang menurut saya penting. Dan sekali lagi saya merujuk ke ekonom peraih Nobel favorit saya Amartya Sen gitu kan. Yang ini gunanya demokrasi karena dengan demokrasi jadi semua masalah bisa diketahui sejak awal dan kemudian bisa dicari solusinya gitu ya. Jadi memberikan akses sebetulnya kepada masyarakat yang paling kecil sekalipun untuk turut terlibat dalam dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini yang kemudian lagi dibalik semuanya gitu ya, dikomando dari Jakarta gitu ya. Dan kemudian menafikan, mengabaikan suara-suara kita dan berbagai macam kritik juga tidak didengar. Nah, ini makanya kita saksikan. Jadi dampak langsung demokrasi adalah dana desa dipotong, TKD dipotong. Ini yang saya kira jadi tantangan bagi kita semua untuk ya ini demokrasi ini pada akhirnya apakah kita menerima begitu saja atau kita ingin mengembalikan demokrasi. Saya kira demikian dulu dari saya. Terima kasih, Bang Yefta. Baik, terima kasih Mas Danang. Menarik ya, karena tadi ada statement Mas Danang pengaturan ulang jalur patronase. Ya ini yang memang harus kita cermati dengan baik. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Prof. Hendrawan untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Pak Yefta dan teman-teman semua. Saya kira Pak Danang ini tepat sekali, tapi Pak Danang memang dalam posisi untuk menyatakan begitu. Kalau saya menyatakan bahwa ini program pemenangan pemilu 2029, nanti saya dianggap seudon, berburuk sangka karena saya afiliasinya partai yang berbeda. Itu sebabnya kalau ingin sederhana sebenarnya ini semua ini program untuk pemenangan 2029 dan Gerindra ingin menjadi partai pemenang pemilu 2029 sekaligus Pak Prabowo terpilih kembali. Ya, tapi kan kalau saya mengatakan begitu tadi selain wah ini akademisi kok bicara brutal seperti itu ugal-ugalan. Jadi saya ikut ugal-ugalan jadinya. Tapi Pak Danang analisisnya bagus ya. Ini desain ulang sumber-sumber perolehan suara ya. Kanal-kanal perolehan suara. Tapi saya ingin merangkum pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali dari tiga teman kita. Meskipun Mas Bambang itu lebih merupakan sharing. Mas Bambang, kalau di desa, di dapil saya, ada yang waktu rapat tidak ada pengurus satupun yang memiliki literasi digital yang cukup. Karena rupa-rupanya nih pengurus yang tua-tua, orang-orang lama itu loh. KUD lama yang kebetulan kumpul kembali. Ya, ada yang rapat kemudian diminta begini, kita supaya ada biaya operasional sebelum turun dana dari pusat, yuk iuran 1 juta terus bubar. Ada seperti itu. Karena bagi mereka ini mereka kumpul supaya bisa mendapatkan dana begitulah. Bukan untuk mengeluarkan dana gotong royong atau sukarela. Itu tidak mau. Ada yang bangunannya baru separuh selesai ya, terus kemudian ditinggal. Mereka ini takutnya dengan dandim aja. Ya, karena dandimnya itu diberi target ya, kapan harus selesai dan dananya harus segera dilaporkan penggunaannya. Jadi begini teman-teman, pada saat Pak Karno atau Bung Karno berpidato 1 Juni 1945 yang sebentar lagi dirayakan sebagai hari raya lahirnya Pancasila, kita libur ya nanti 1 Juni. Itu Bung Karno mengatakan begini, ya. Demokrasi politik kita bukan demokrasi politik seperti di barat. Demokrasi kita harus merupakan demokrasi politik disertai dengan pakai bahasa Belanda ya, sosiale rechtvaardigheid. Jadi berkeadilan sosial. Itu sebabnya pasal 33 Undang-Undang Dasar ya, itu pasal 33 itu di bawah bab kesejahteraan sosial. Ya, bukan perekonomian nasional loh. Baru ketika amandemen 99 sampai 2002 ya, amandemen 4 tahap itu namanya kesejahteraan sosial dan perekonomian nasional. Nah, kalau kita cermati pasal 33 itu selalu ada dalam undang-undang dasar di negara kita, kecuali di konstitusi RIS yang berlakunya pendek sekali, Republik Indonesia Serikat. Tapi di Undang-Undang Dasar sementara 1950 ya, setelah dekret presiden ya dan seterusnya sampai sekarang itu pasalnya tetap 33. Kecuali di Undang-Undang Dasar sementara itu
pasalnya berubah menjadi pasal 38. Nah, visinya begini. Indonesia ini adalah negara gotong royong, ya. Semua untuk semua. Itu pidatonya Bung Karno. Ya, itu sebabnya bukan teorinya Darwin, Darwinisme sosial. Darwin kan mengatakan the survival of the fittest. Yang kuat yang menang. Kalau di Indonesia terbalik, the survival of the weakest. Yang lemah yang harus diselamatkan. Itu sebabnya pasal 34 kan, ya, orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Beda ini, ya. Itu sebabnya waktu Bung Karno membaca Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus, ketika dia membaca pasal 33 ayat 1, dia spontan mengatakan kolektivitas. Ketika membaca ayat 2, dia spontan mengatakan sosialisme. Nah, tetapi perkembangannya kan kita semua sudah tahu lah. Pada amandemen dirubah, ditambah dengan pas ayat 4 memasukkan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi. Supaya apa? Karena sosialisme sudah kehilangan, ya, sudah kehilangan elan vitalnya, ya. Tapi spirit sosialisme ini harus terus dipertahankan. Itu sebabnya diterjemahkan melalui demokrasi ekonomi, ya. Nah, teman-teman semua, koperasi ini dianggap sebagai bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan. Ya, itu perdebatan Wilopo dengan Wijoyo Nitisastro tahun 1955. Ya, apakah harus bangun badan usahanya yang koperasi atau substansi, ya, koperasinya ada bisa dalam PT, bisa dalam korporasi dan seterusnya itu perdebatan tahun 55, sudah lama sekali, ya. Nah, rekan-rekan semua, Pak Prabowo ini ya sekali lagi ingin, kalau manifesto politiknya kan ingin kembali ke pasal 33 dalam bentuk aslinya sebelum di amandemen, ya. Itu sebabnya siapa tadi, Pak Hendrik, terima kasih sekali ya, bahwa ini uh, banyak sekali retorika tentang pasal 33, ya. Tapi implementasinya seperti apa gitu loh. Kalau kita ikut Radius Prawiro, ya, Radius Prawiro mengatakan ginilah, yang benar itu kita lebih bagus pragmatis saja, ya. Karena apa? Karena ekonomi itu bukan doktrin. Ekonomi ini apparatus of thinking, instrumen berpikir. Ya, jadi lebih pragmatis. Ini John Maynard Keynes, ekonom terbesar abad ke-20 kan juga begitu, mengatakan economics is not a set of doctrines, but rather apparatus of thinking. Jadi instrumen untuk berpikir mana yang paling menguntungkan ya, pada berbagai opsi, pada berbagai pilihan. Jangan terlalu romantis dengan ideologi. Ini Mas Danang, nanti kita berdebat panjang lebar ini ya. Nah, Muhammad Khatib Basri menulis ketika Wijoyo Nitisastro mati, itu dia menulis judul di Kompas, Arloji Swiss bernama Wijoyo Nitisastro. Dia mengatakan ideologi itu bukan sebab, tapi konsekuensi. Jadi kalau ketika kita punya uang banyak, marilah kita realisasi program-program yang ideologis. Ya, tetapi kalau uangnya cekak, ya, kalau makan saja masih lapar, kalau yuk berbicara ideologi, waduh, repot, ya. Itu sebabnya cari makan dulu. Nah, inilah yang terjadi, ya. Itu sebabnya ini perdebatan panjang ya Pak Yefta tentang ideologi tadi Pak Hendrik. Tapi intinya tadi Ibu Debbie, ya, at the end of the day Ibu Debbie, ya, kelembagaan ekonomi dan sosial yang rasional itu harus menghasilkan penghasilan, pendapatan, bisa juga dalam bentuk yang intangible, ya, tidak harus dalam bentuk in money terms, ya, tetapi bisa juga dalam bentuk solidaritas sosial dan seterusnya yang lebih tinggi dari cost-nya. Itu sebabnya intisari ilmu ekonomi kan, keputusan ekonomi harus menghasilkan benefit yang lebih besar dari cost-nya, cost benefit analysis. Sebab kalau cost-nya lebih tinggi dan itu terjadi terus-menerus, maka daya hidup dari kelembagaan sosial ini tidak bisa bertahan lama. Karena yang bertahan itu yang ceteris paribus, yang lebih efisien, ya. Nah, kalau koperasi ini didesain memang tidak untuk efisien, ya. Jadi untuk menghambur-hamburkan keuangan negara misalnya, apakah kita memiliki kemewahan, ya,
kecukupan sumber daya. Wong defisit APBN ya ditutup dengan pembiayaan utang terus. Sampai kapan lagi? Seberapa lama kita mau berutang terus? Apakah sampai nanti jumlah utangnya lebih dari ya 100% PDB misalnya? Ya ini Ibu Debi, jadi saya setuju ya. Tetapi sebenarnya untuk menciptakan solidaritas sosial, untuk melakukan tadi transformasi desa, ya, reformasi birokrasi menurut saya ya, reformasi birokrasi ini harus menjadi pilihan utama. Karena apa? Karena birokrasi kita ini kan birokrasi yang sudah jelimet, ya, eh, penuh dengan upeti, ya, bahkan gotong royong sekarang sudah berubah menjadi gotong nyolong, ya. Ini jadi birokrasi yang bersih itu selalu menjadi pintu masuk ya dari transformasi masyarakat. Ya, karena tanpa birokrasi yang bersih, maka sebenarnya kita sedang mengakumulasi keburukan sistem ekonomi pasar plus keburukan sistem ekonomi komando. Ya, itu sebabnya clean government and clean governance, ya, tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih. Saya selalu mengatakan ya dalam berbagai tulisan, ceramah dan seterusnya merupakan pintu masuk untuk Indonesia emas. Kalau tidak, nggak mungkin ya. Nah, saya kira itu secara umum Pak Yefta, banyak sekali anekdot-anekdot dan bukti-bukti yang tidak membuat kita menjadi optimis, ya. Dan orang yang melaksanakan juga berpikir, waduh ini repot ini Pak, wong ini instruksi Pak, ya. Kalau tidak dijalankan nanti rapor kami merah Pak. Jadi kami jalankan. Loh lokasinya nggak tepat bagaimana? Sudah Pak, nanti itu dipikirkan berikutnya katanya. Loh, kok tadi yang Mas Danang sebut itu yang di pegunungan itu saya kira di Kabupaten Kendal itu. Iya betul, Kendal. Betul ya, Kendal ya. Terus yang di Lumajang itu di dekat kuburan Mas. Iya. Sampai kita bergurau, jangan-jangan orang-orang yang sudah meninggal ini ya akan bangkit untuk Hantu udah beli. demit. Ya. Beli. Terus yang Pak Yefta katakan betul, ya. Jadi nanti jangka pendek koperasi ini bisa bertahan kalau dia menyalurkan semua program pemerintah. Ya. Bantuan pangan non tunai, macam-macam lah, ya. Ini kalau enggak, jadi kalau tidak diberi hak monopoli, ya, ini tidak bisa hidup. Tetapi monopoli kan kita semua tahu, Adam Smith mengatakan monopoly is the great enemy to good management. Monopoli itu adalah musuh terbesar dari pengelolaan yang baik. Jadi saya tertarik dengan Mas Danang tadi menyebut Abhijit Banerjee dan Esther Duflo Michael Kramer tahun 2019 pakai metodologi yang disebut RCT, Randomized Control Trial. Harusnya itu yang dilakukan. Ya, tapi kan sekali lagi APBN tidak bisa ditunggu, Mas. Ini uang harus segera dikeluarkan dan banyak mereka-mereka di luar yang siap mengkonversi keanggotaan kartu keanggotaan partai ya untuk segera masuk agar 2029 lebih siap lah. Sebenarnya secara politik itu sah-sah saja ya Pak Yefta, orang bebas ya dalam demokrasi ya. Tetapi instrumen-instrumen yang sebenarnya penting sekali ya untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang tentu dengan tanggung jawab dan akuntabilitas tinggi ya sering digunakan untuk kepentingan-kepentingan temporer, jangka pendek dan elektoral. Itu Mas Yefta. Jadi terima kasih Mas Bambang. Ada Gapoktan di desa saya, ya. Ada UB usaha bersama, ya. Ada BUMDes yang dengan susah payah, ya. Undang-undangnya kita sudah revisi lagi dengan memasukkan kemitraan antar desa, kemitraan antar BUMDes di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, ya. Tapi apa yang terjadi? Semua di bypass, ya. Semua di neglected ya, diabaikan karena memang ini proyek besar ya, yang realisasinya harus segera dilaporkan kepada Presiden. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih untuk masukan-masukan dari Mas Hendrik, Ibu Debi dan Mas Bambang Ismanto. Ya, bagaimana sikap PDIP, Prof? 1 menit saja. Wah ini nanti sudah larinya ke partai ini. Ya, Presiden sudah menyampaikan dalam pidato tanggal 20 Mei lah, ya.
Wah, ya, ya. Oke, Baik, terima kasih, Bapak Prof. Ibu, menarik sebetulnya diskusi kita siang hari ini, tapi yang saya bisa ambil kesimpulan, karena memang ini waktunya yang terbatas, Bapak Ibu, bahwa memang APBN itu masih menjadi daya tarik yang utama untuk penggerak ekonomi Indonesia, dan ini harusnya menjadi eh, warning buat kita ya, karena harusnya sektor real itu yang lebih banyak bergerak dibanding dari sektor pemerintah. Tapi APBN masih menjadi primadona di situ. Tapi apapun itu, sebetulnya yang perlu kita lihat, Bapak Ibu, bahwa sebuah program itu tadi yang ditekankan oleh Prof. Hendrawan, harusnya benefitnya lebih banyak dibanding cost yang akan dikeluarkan. Saya kira ini karena masalah waktu, ini kurang 3 menit jam 11. Saya kira mungkin kita bisa akhiri, minta maaf untuk Pak Hendrik dengan Bu Agustina, karena ini masalah waktu lagi, tapi nanti mungkin kita akan coba kita akan coba arrange lagi seandainya memang diskusi seperti ini bisa memicu banyak insight buat kita untuk kita menyikapi perkembangan-perkembangan yang terjadi di negara kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Prof. Hendrawan dan juga Pak Danang Widyoko yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada pertemuan kita pada siang hari ini. Dan saya kembalikan kepada Francis untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yafta. Tidak terasa Ibu Bapak, kita sudah sampai di penghujung sesi kita pada pagi hari ini atau mungkin siang ya buat para alumni di waktu Indonesia Tengah dan Timur. Sekali lagi, pertama-tama apresiasi kepada para senior yang telah berbagi pemikiran. Kita beri tepuk tangan ya, teman-teman. Boleh pakai emoticonnya kepada Dr. Yefta Andi Kusnugroho, Dekan FEB UKSW, alumnus Angkatan 94, Profesor Hendrawan Supratikno, Angkatan FEB Angkatan 78, dan Dr. Johannes Danang Widyoko, alumni FTJE 91, atas wawasan, pengalaman, dan perspektif. Ibu Bapak, teman-teman sekalian, senang sekali ada kurang lebih 85 alumni dan Bapak Ibu dari halayak umum yang meluangkan waktu di pagi hari ini menyimak diskusi. Diskusi hari ini akan disajikan juga di kanal YouTube TV Desa, selain juga tentunya di kanal YouTube Ika Satya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk menonton atau ingin berbagi dengan teman-teman yang lain, bisa mengikuti kanal YouTube TV Desa dan juga media sosial Ika Satya. Baik, Ika Satya Alumni Talk akan hadir kembali bulan depan. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Ika Satya menyambut Dies Natalis UKSW yang ke-70, dan kami berharap Ibu Bapak bisa kembali bergabung di acara kita bulan depan.